warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Helmatia dengan NPM 2411021112. Saya dari Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, angkatan tahun 2024. Di video kali ini, saya akan menganalisis dan meregresi melalui aplikasi eViews versi 13 dengan menggunakan data Woody. Bisa kita lihat 33 observasi yang dimana terdapat variabel Y di sini sebagai variabel independen, lalu variabel N, variabel P, dan variabel I sebagai variabel independen. Maaf, maksud saya variabel dependen. Pertama-tama, cara untuk meregresi data ini di aplikasi eViews, kita buka dulu eViews-nya, lalu kita klik Create a new eViews profile. Di sini, kita pilih Unstructured atau Undated. Kenapa kita pilih ini? Karena data kita, yaitu data Woody ini, itu tuh tidak termasuk data yang memiliki kurun waktu. Makanya di sini kita pilih yang undated. Observationsnya kita pilih, maksudnya kita masukkan, kita isi 33 sesuai dengan jumlah observasi yang dimiliki oleh data kita tadi. Di sini work file-nya itu opsional, tapi kita bisa kasih nama dia Woody 1. Lalu klik OK. Selanjutnya, di sini kan belum ada datanya. Cara menginput datanya itu kita balik lagi ke Excel, lalu kita copy semua datanya. Kita copy, lalu kita pindah lagi ke eViews, kita klik Quick, lalu klik Empty Group yang Edit Series, lalu kita tarik dulu ini ke atas. Kita mentokin, baru kita paste di paling atas pojok kiri. Kita paste. Nah, di sini sudah terdapat semua datanya sudah masuk. Karena di sini grupnya ini belum disimpan, kita bisa simpan dengan klik name, lalu group. Kita bisa kasih group Woody 1. Oke. Nah, di sini grupnya sudah tersimpan. Lalu, untuk mencari regresinya, itu kita bisa klik Y, select Y, lalu select P, N, dan I, lalu kita klik kanan, kita pilih open, lalu pilih as equation. Nah, di sini sudah terdapat langsung urutan-urutan yang akan diregresi, urutan variabel yang akan diregresi. Karena di sini C-nya itu di belakang, untuk mempermudah kita pindahkan ke depan setelah Y. Di sini kita menggunakan metode least square, lalu sampelnya ada 33. Lalu kita klik OK. Nah, di sini inilah regresi dari data Woody. Bisa dilihat ini hasilnya, ini koefisien, standar error, tes statistik, dan probabilitas. Lalu, kita juga bisa menyimpan equation-nya dengan klik name. Lalu, kita bisa kasih nama equation D1. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan semua data dan regresinya. Lalu berikutnya, kita juga akan menganalisis dan meregresi data mengenai fungsi produksi, tambahan nilai, jam kerja, dan input kapital di dalam sektor industri di negara Amerika Serikat pada tahun 2005. Di sini datanya kita bisa lihat variabel Y sebagai variabel independen, lalu variabel L dan K sebagai variabel dependen.
Y di sini itu berarti tambahan nilai, L di sini berarti jam kerja, dan K itu berarti input kapital. Sama seperti tadi, pertama-tama kita pindah dulu eViews, lalu buka create a new eViews Word file. Kita pilih unstructured atau undated karena data kita tidak termasuk di dalam kurun waktu. Lalu observationsnya kita isi dengan 51 observations. Di sini work files optional, tapi kita bisa beri nama fungsi produksi atau kita produksi saja. Sudah. Lalu berikutnya, untuk menginput datanya, kita copy dulu semuanya, semua data yang ada di Excel, Y, L, dan K, kita copy. Lalu, kita pilih quiz, empty group, klik ke atas, kita paste di paling atas pojok kiri. Ini dia datanya. Lalu kita simpan dulu grupnya. Kita bisa namakan grup produksi 1. Oke. Lalu di sini karena kita juga akan mencari nilai dari len-nya seperti ini, len Y, len L, dan len K, maka kita tambahkan dulu di sini di command shiner len underscore Y sama dengan logaritma buka kurung Y tutup kurung, enter. Maka di sini akan bertambah len Y. Begitu juga dengan len L dan len K. Kita tambahkan di sini semuanya satu persatu. Channel len underscore L sama dengan logaritma buka kurung L tutup kurung. Channel len underscore K sama dengan logaritma buka kurung K. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semua variabel-variabel yang akan kita regresi, yaitu ada Y, ada len Y, ada len L, len K, L, K, dan C. Nah, pertama-tama kita akan mencari regresi liniernya terlebih dahulu, yaitu Y, silik Y, L, dan K. Klik kanan, klik open, lalu as equation, C-nya kita pindahkan ke depan. Metodenya sama, yaitu let square, sampelnya 51, lalu kita klik OK. Nah, ini dia regresi linier dengan linier. Kita bisa namakan di sini len underscore len, yang artinya linier dan linier. Lalu kita klik OK. Lalu berikutnya kita juga akan mencari regresi antara logaritma dan logaritma, yaitu Y, kita select Y, len L, dan len K. Kita klik kanan,
open as equation, lalu C dipindahkan ke depan. Metodenya masih sama, yaitu last square, lalu kita klik OK. Nah, ini regresi mengenai equation logaritma dan logaritma. Kita kasih nama dulu. Kita di sini kita bisa kasih nama equation, kita kasih nama log underscore log, lalu OK. Nah, ini dia logaritma, maksudnya regresi antara logaritma dan logaritma. Sedangkan ini regresi antara linear dan linear. Namun, kita juga bisa mencari regresi antara logaritma dan linear, begitupun linear dan logaritma. Kita akan mencari regresi logaritma dan linear terlebih dahulu. Pertama-tama, linear kita select, lalu pertama logaritma kita select, lalu K, L, dan K. Klik kanan, open as equation, lalu C kita pindahkan ke depan. Oke. Ini dia regresi antara logaritma dan linear. Kita kasih nama logaritma dan linear. Oke. Yang terakhir, kita juga bisa mencari regresi antara linear dan logaritma. Pertama-tama, kita pilih dulu linearnya, yaitu G, lalu ln L dan ln K. Klik kanan, open as equation, C kita pindahkan ke depan seperti biasa, di depan Y, di setelah Y, lalu OK. Nah, ini dia regresi kita yang terakhir, yaitu linear antara linear dan logaritma. Kita kasih nama dulu, linear dan logaritma. Nah, ini dia hasil-hasilnya. Ini linear dan logaritma, ini logaritma dan linear. Ini logaritma dan logaritma, ini linear dan linear. Jadi ada 4 hasil dari regresi data ini. Untuk menyimpan, kita bisa Ctrl S. Untuk tampilan yang lebih bagus, disarankan kita memakai double precision atau yang 16 digit. Oke. Sudah, ini sudah tersimpan. Begitu cara menganalisis data antara data yang sederhana, linear berganda, atau dengan data yang menggunakan logaritma natural seperti data produksi ini. Begitu. Jadi, inilah hasilnya. Ini hasil dari regresi fungsi produksi, sedangkan ini hasil dari regresi berganda dari data Woody. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.